Ibu. Bapak. Presiden Jokowi bertolak ke Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur dengan didampingi sejumlah selebritas untuk meresmikan jembatan Pulau Balang dan meninjau pembangunan jalan tol menuju IKN. Presiden Jokowi bertolak dengan menggunakan pesawat Kepresidenan Indonesia 1 dari Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Sementara para influencer menuju Balikpapan, Kalimantan Timur dengan menggunakan pesawat TNI AU. Berdasarkan pantauan, sejumlah selebritas tampak sudah berada di ruang tunggu Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, antara lain Nagita Slavina, Atta Halilintar, dan Aurel Hermansyah, Irwansyah dan Saskia Sungkar, Ferry Mariadi, Omes, dan Dian Ayu, Gading Martin, dan Poppy Sofia. Pada kunjungan kerja di hari pertama, Presiden Jokowi siap meresmikan jembatan Pulau Balang dan meninjau pembangunan jalan tol di Ibu Kota Nusantara. Jokowi juga akan meninjau perkembangan pembangunan kantor Presiden dan Istana Kepresidenan di IKN. Sementara Istana Kepresidenan memastikan bahwa Presiden Jokowi akan berkantor selama 3 hari di Ibu Kota Nusantara, Penajam Pasar Utara. Sebelum bekerja dari Istana IKN besok, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana akan menginap di kantor Presiden yang ada di calon Ibu Kota baru. Jokowi bertolak ke IKN pada Ahad dengan agenda untuk meninjau progres pembangunan jalan tol IKN. Jokowi juga akan meresmikan jembatan Pulau Balang di Provinsi Kalimantan Timur. Fasilitas publik ini akan menghubungkan Kota Balikpapan dengan Ibu Kota Nusantara yang berlokasi di Kabupaten Penajam Pasar Utara. Jokowi menyebut bahwa jembatan Pulau Balang dibangun sejak tahun 2015 dengan menghabiskan anggaran 1,43 triliun rupiah. Selain ke IKN, sarana ini juga menghubungkan Kalimantan Timur ke Kalimantan Selatan. Saya senang ya dengar berita Pengabalin akan pindah ke IKN. Kenapa nih? Saya berharap segera orang-orang seperti Ali Mohtar Ngabalin, Andre Rosiadi, Ade Armando cepat-cepatan lah pindah. Gibran. Paling tidak, dan sebagai seluruh anggota DPR ini, paling tidak hak jalan raya, hak saya di jalan raya nggak diganggu sama mereka dengan strobo, dengan mobil pengawalan segala macam itu merusak suasana hati kita di jalan raya, membuat tambah macet, mengambil. Silakan aja. Buat saya secara pribadi. Lalu semakin jauh dari pandangan Jakarta itu, semakin nyaman ruang publik kita, nggak pengap. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono memastikan pasokan air bersih dan listrik siap tersedia sebelum Presiden Jokowi mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara. Basuki memaparkan proses pengujian air bersih akan mulai dilakukan pada 15 Juli dan pada 18 Juli dirinya akan mengecek langsung hasil distribusi air di IKN. Menurut Basuki yang baru saja mengadakan rapat terkait infrastruktur energi dan komunikasi untuk IKN, kawasan Ibu Kota Baru Indonesia itu sudah mendapatkan pasokan listrik sebesar 10 MW. Telkom dan PLN melaporkan 10 MW yang sekarang sedang dibangun 40 MW. Kantor Menko yang 4 lantai dari 4 tower, 3 lantai sudah siap, air minum sudah bisa masuk ke IKN. Nanti tanggal 19 saya akan cek ke sana. Rumah Menteri dari 36 mudah-mudahan akan selesai Juli ini. Dari 47 tower ASN, 12 tower insya Allah akan selesai furnished, sehingga itu bisa dimanfaatkan oleh peserta upacara. Jika pasokan air dan listrik sudah siap, Presiden Jokowi diperkirakan bisa mulai berkantor di IKN setelah 22 Juli 2024. Namun, mengenai kapan pastinya Presiden Jokowi akan berkantor di IKN, Basuki meminta para wartawan menanyakan langsung kepada Jokowi. Namun, Jokowi sendiri sudah mengatakan menunggu kesiapan infrastruktur penunjang untuk berkantor di IKN. Hampir habis uang 92 triliun untuk membangun IKN sekawasan Monas. Yang terjadi itu Istana Negara, 4 kantor Kementerian Koordinator, sama rumah untuk pegawai negeri, ASN lah di sana. Lalu pertanyaan sederhananya muncul begini: Oktober Jokowi selesai, lalu Presiden baru Prabowo, dia harus mau mengurus masa transisi dari Jakarta ke IKN, sementara dia membutuhkan kesuksesan untuk programnya berlangsung. Itu kan pertanyaan besar. Yang kedua, berapa anggaran IKN yang sesungguhnya
Kalau baru sekawasan Monas aja sudah sekian puluh triliun. Yang ketiga, yang jauh lebih mendasar, pembebasan lahan. Kan tadi Pak Basuki sendiri sudah bicara itu kan. Itu saja belum selesai. Terus bagaimana kita mau melakukan pembangunan kalau proses pembangunan pembebasan lahannya aja belum beres sampai hari ini. Jadi kalau Ali Mokhtar Ngabalin, teman saya lama, teman berjuang zaman dulu. Zaman sekarang. Sekarang udah beda perjuangan ya? Beda tempat aja, bilangnya tetap sama, cuma beda tempat. Mengatakan akan segera pindah ke IKN, itu panjangnya ya? Ia mengaku sudah mendapatkan laporan dari Menteri PUPR tentang kesiapan infrastruktur di IKN, seperti air, listrik, hingga kantor presiden yang akan ditempati. Presiden menerima laporan bahwa infrastruktur tersebut belum siap untuk dimanfaatkan. Berkantor di sini Pak bersama Pak Bas. Pak Basuki. Bapak kapan? Juni. Bapak kapan? Bapak kapan Pak? Apa Juli, presiden? Juli. Oh Bapak Juli. Oke. Saya nunggu airportnya jadi, jalan tolnya jadi. Kalau Ya. jalan tolnya jadi, airportnya jadi, Berkantor di sini. Siap. airnya udah siap belum? Listriknya udah siap belum? Tempatnya udah siap belum? Kalau siap, pindah. Belum dapat laporan dari PUPR, Pak? Belum dapat laporan. Sudah, tapi belum. Oh, belum tersedia. Soal kepres. Belum. Tapi soal Pak, kepresnya Kepres. bakalan kepres pemindahan ibu kota apa bakal terlaksana sebelum 17 Agustus apa enggak? Kepresnya bisa sebelum, bisa setelah Oktober. Kita melihat situasi lapangan. Presiden Jokowi batal pindah ke kantor ibu kota negara Nusantara pada bulan ini karena infrastruktur yang belum siap. Jokowi membenarkan telah memperoleh laporan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono terkait perkembangan pembangunan di IKN. Menurutnya, pembangunan kantor presiden belum sepenuhnya rampung. Padahal Jokowi sebelumnya santer dikabarkan bakal segera mulai berkantor di ibu kota Nusantara pada Juli 2024 atau tepatnya sebulan jelang perhelatan upacara HUT Kemerdekaan RI. Berkantor di sini Pak bersama Pak Bas. Pak Basuki. Bapak kapan? Juni. Bapak kapan? Bapak kapan Pak? Apa Juli, presiden? Juli. Oh Bapak Juli. Juli. Oke. Saya nunggu airportnya jadi, jalan tolnya jadi. Kalau Ya. jalan tolnya jadi, airportnya jadi, Berkantor di sini. Siap. Menanggapi hal itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono mengaku bakal mempercepat persiapan sarana dan prasarana kantor presiden di IKN. Basuki menyebut dirinya bakal bertolak ke IKN pada 18 Juli 2024 untuk mengecek progres pembangunan, khususnya terkait dengan persiapan distribusi air minum jelang penyelenggaraan upacara 17 Agustus di ibu kota baru RI tersebut. Kantor di IKN kan mau bulan Juli, itu progresnya seperti apa sekarang? Apakah terlaksana dalam waktu dekat? airnya udah siap belum? Listriknya udah siap belum? Tempatnya udah siap belum? Kalau siap, pindah. Belum dapat laporan dari PUPR, Pak? Hah? Belum dapat laporan. Sudah, tapi belum. Sudah, tapi belum. Tapi soal kepresnya bakalan kepres pemindahan ibu kota apa bakal terlaksana sebelum 17 Agustus apa enggak? Kepresnya bisa sebelum, bisa setelah Oktober. Kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan. Adapun Kementerian PUPR menargetkan bahwa distribusi air bersih di IKN dapat mulai dilakukan pada 15 Juli 2024. Proses distribusi air bersih itu sedikit mengalami perlambatan dari target awal yang ditetapkan untuk komisioning Juni 2024. Basuki menjelaskan, tingginya curah hujan di wilayah Penajam Pasar Utara menjadi hal yang cukup menghambat realisasi tersebut. Kantor Presiden Jokowi di IKN Nusantara Kalimantan Timur sudah rampung. Hal ini ditandai dengan pemasangan bilah Garuda terakhir di kantor presiden tersebut. Yang menjadi pertanyaan netizen, kapankah Presiden Jokowi akan ngantor di IKN seperti janjinya? Padahal sebelumnya Jokowi menyebut dirinya akan berkantor di IKN Nusantara Juli ini. Tapi listriknya juga sebentar lagi masuk. Listriknya sudah ada, tapi untuk masuk ke ruang-ruang yang ada kan perlu waktu. Tapi Juli ini Bapak akan Dia melihat itu tadi kesiapan itu. Kalau itu siap, kemarin memang targetnya kan Juli, tetapi coba lihat PKN minggunya tiap hari hujan terus banget. Jadi memang pekerjaan banyak yang
gitu, dan itu biasa dalam proyek besar. Pembangunan landmark Garuda di kantor presiden di kawasan inti pusat pemerintahan ibu kota Nusantara telah rampung. Klaim rampungnya proyek tersebut ditandai dengan selesainya pemasangan bilah terakhir dan tertinggi atau topping of Garuda di kantor presiden IKN. Pemasangan bilah Garuda di kantor presiden berjalan sekitar 10 bulan sejak pemasangan bilah pertama oleh Presiden Jokowi. Saat ditanyakan kepada juru bicara otorita IKN, pihaknya belum mengetahui kapan Jokowi akan berkantor di IKN. Menurutnya, Jokowi berkantor di IKN menunggu perkembangan dan cukup dinamis. Jubir IKN enggan menjawab soal kesiapan Jokowi berkantor di IKN, seperti ketersediaan air dan listrik di kantor presiden. Sementara Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko mengatakan Jokowi tetap akan berkantor di IKN, namun tidak menyebutkan tanggal berapa Jokowi akan bertolak dan berkantor di IKN yang baru. Menurut Muldoko, syarat Jokowi berkantor di IKN adalah kesiapan sarana dan prasarana. Pembangunan IKN juga masih sesuai rencana, termasuk agenda upacara ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di IKN. Meski pembangunan kantor presiden sudah rampung, progres pembangunan IKN secara keseluruhan diperkirakan baru mencapai 15%. Karena alasan itulah, Jokowi meminta semua pihak supaya tidak membayangkan IKN sudah jadi pada bulan depan. Sementara itu, juru bicara yang lain Ali Muhtar Ngabalin mengungkapkan Jokowi akan tetap berkantor di IKN akhir Juli. Ia menambahkan bahwa tim dari berbagai instansi pemerintah termasuk KSP, Setnek, PUPR, dan Setkap telah kembali ke IKN pada tanggal 17 Juli untuk melanjutkan pekerjaan. Ngabalin melaporkan bahwa instalasi dasar seperti air dan listrik sudah terpasang di IKN. Namun, cuaca menjadi tantangan utama dalam proses pembangunan. Jokowi sendiri telah mengonfirmasi kendala cuaca ini. Hal itu diungkapkannya di Lanut Halim Perdana Kusuma. Meski demikian, Jokowi menekankan bahwa pembangunan IKN adalah proyek jangka panjang. Sementara itu, Ngabalin mengungkapkan adanya minat investasi dari berbagai negara asing. Pembangunan IKN saat ini masih dalam fase pertama, yang fokus pada pusat inti pemerintahan yang dibiayai oleh APBN. Meskipun ada tantangan cuaca, pemerintah optimis dapat memenuhi target untuk mulai operasi di IKN pada Juli 2024. Untuk berkantor di sana, ini menimbulkan baru tanggal 16. Kami hari Senin pagi baru tiba Jakarta dari IKN. Ini hari ada anak-anak KSP, Seknek, PUPR, Sekap sudah mendarat lagi di IKN. Ini hari tanggal 17. Akhir Juli clear, bisa berkantor. Tapi sebelumnya Kementerian PUPR juga mengatakan bahwa air dan listrik akan masuk. Sudah, kalau air listrik sudah diinstal. Ini cuma 6-5 hari belakangan ini kan hujan. Sama sekali orang nggak bisa kerja. Jadi Pak Jokowi akhir Juli ini bisa berkantor di sana, Pak? Kalau Allah menghendaki baik dan ini tidak ada halangan, tidak hujan. Karena kami kembali ke Senin kemarin datang ini hujan. Dan 2 hari sama sekali tidak bisa kerja. Jadi kalau sampai akhir Juli ini tidak hujan, kemudian install listrik, airnya sudah jalan. Karena kantor presiden, aduh, nanti saya bagi foto-fotonya, bagus-bagus. Sudah kelar semua. Jadi ya orang banyak bicara tapi dia tidak mengerti, dia tidak tahu, dia tidak pernah lihat di situ. Saya yang ke-18 kalinya kemarin ini. Nanti lagi tanggal 13 berangkat lagi. Untuk target investasi sampai akhir tahun ini kan masih butuh 48 triliun ya, Pak? Semua sarana-sarana inti infrastruktur dasar dari mau berapapun anggaran pendapatan belanja negara untuk tahap pertama ini dibangun. Karena kalau tahap pertama ini sudah kelar, baru tahap kedua. Ini lagi antri loh, orang antri untuk datang. Kemarin saya saja terima 3 Korea, China, sama Emirat. Teman-teman kuliah saya, teman-teman sekolah yang mereka datang. Dan kita berkomunikasi. Presiden Jokowi telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 tentang percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Dalam aturan itu juga diatur mengenai jangka waktu investor IKN mendapatkan izin hak guna usaha. Dari aturan baru itu, investor diberikan HGU dengan jangka waktu hingga 95 tahun, yang bisa diperpanjang hingga 2 siklus. Hak guna usaha untuk jangka waktu paling lama 95 tahun melalui 1 siklus pertama, dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk 1 siklus kedua, dengan jangka waktu paling lama 95 tahun, berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi. Aturan itu juga mengatur pemberian hak guna bangun untuk jangka waktu paling lama 80 tahun untuk siklus pertama,
dan dapat diberikan kembali untuk siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun. Kemudian, untuk hak pakai bangunan juga diberikan dengan jangka waktu paling lama 80 tahun melalui satu siklus, dan dapat dilakukan pemberian kembali melalui satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi. Ada seorang pakar mengatakan bahwa ini kayak perpres yang ugal-ugalan ya. Ugal-ugalan dan kelihatan bahwa kepepet sekali. Ya, kepepet sekali sehingga memberikan ekstra karpet super merah kepada investor, padahal selama ini juga udah dikasih karpet merah, tapi ini pemanis yang luar biasa sedemikian sehingga satu tadi seperti saya katakan kami banyak meliput apakah memang betul ini yang diinginkan oleh investor asing. Jangan-jangan investor asing itu belum mau, termasuk orang-orang kepala-kepala negara, kepala pemerintahan, raja-raja, pangeran-pangeran yang kelihatannya dekat dengan Presiden Jokowi bahkan secara personal, karena belum punya kepastian apakah pemerintahan berikutnya akan melanjutkan dengan sangat serius. Nantinya, pemberian hak atas tanah itu dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria, pertanahan, berdasarkan permohonan dari Otorita Ibu Kota Nusantara. Nantinya, Otorita Ibu Kota Nusantara melakukan evaluasi tiap 5 tahun sekali setelah pemberian hak siklus pertama untuk melihat pemenuhan persyaratan seperti hak tanah yang diberikan masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik. Pembangunan HGU sampai 190 tahun juga tertuang dalam Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 12 2023 tentang pemberian perizinan berusaha, kemudian berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara yang ditetapkan Presiden Jokowi pada 6 Maret 2023. Terkait dengan pembangunan IKN, pemerintah yang akan datang diminta hati-hati dan lebih cermat dalam menggunakan uang negara untuk melanjutkan pembangunan megaproyek Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Meskipun ada alokasi khusus dari APBN untuk pembangunan IKN, pemerintah tetap harus berhati-hati seiring situasi ekonomi global yang belum menentu. Ya, karena dalam pembicaraan dengan berbagai pihak termasuk di tim sinkronisasi dan parpol-parpol, Presiden terpilih Prabowo itu nggak menyinggung atau tidak membahas secara khusus tentang IKN. Yang dibahas adalah program unggulannya dia, yaitu makanan bergizi. Makan siang gratis. Ya, ini kan programnya Presiden Jokowi, ya. Yang karena Presiden Jokowi mendapatkan dukungan mayoritas sejauh ini di parlemen dengan didukung oleh parpol-parpol, kemudian undang-undang IKN itu bisa disahkan ya, termasuk waktu itu masih didukung oleh PDIP yang sekarang berseberangan jalan. Nah, tapi apakah Presiden terpilih Prabowo nantinya sesudah 20 Oktober dilantik akan menjadikan IKN ini program unggulan sedemikian sehingga upaya untuk mempercepat, memprioritaskan pembangunan IKN ini sama seperti yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, itu pertanyaan besarnya. Dan investor ini kan ini era di mana semua orang itu bisa mengetahui apa yang sedang terjadi di sebuah negara. Dari media, pemberitaan media, kutipan-kutipan berbagai pihak, termasuk pihak yang pro kontra, itu dibaca oleh investor semuanya. Jika pemerintah memaksakan pembangunan IKN, maka akan mengganggu stabilitas APBN. Meskipun pemerintah Prabowo Gibran diprediksi bakal melanjutkan proyek IKN tersebut, namun pemerintah Prabowo Gibran harus hati-hati dengan kemampuan fiskal Indonesia. Apalagi banyak pengamat meragukan masa depan Ibu Kota Nusantara setelah transisi Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto. Perbedaan kepentingan Jokowi dan Prabowo mengenai program prioritas pemerintah ke depan dianggap bisa menjadi hambatan. IKN seolah dijadikan narasi untuk kubu Prabowo kepada Jokowi agar nanti diusahakan untuk dilakukan, tapi pada prakteknya bakal terjadi kerumitan sebab program andalan Prabowo seperti makan siang gratis itu juga memerlukan anggaran jumbo, sehingga masa depan IKN setelah transisi Jokowi ke Prabowo harus diakui memang gelap. Apalagi keraguan-raguan aparatur sipil negara pindah ke IKN, investasi seret hingga kesiapan infrastruktur yang belum memadai menjadi kendala pemindahan ibu kota. Publik juga tahu IKN bukan proyek sekali jadi, butuh proses 10 tahun. IKN tidak bisa disulap simsalabim. Publik juga menyoroti kengototan Presiden Jokowi agar bisa menggelar upacara 17 Agustus tahun ini di IKN. Bahkan Jokowi merencanakan untuk pertama kalinya HUT RI di IKN. Awalnya Jokowi juga akan mengatakan akan berkantor di IKN pada bulan ini. Namun infrastruktur IKN sampai saat ini belum siap. Nah, jangan-jangan ini sebetulnya yang membuat investor itu belum merasa yakin. Investor kan kalau menanamkan uangnya butuh kepastian. Tidak hanya kepastian mulutnya Presiden,
Kan yang ngomong adalah, menjamin adalah Presiden Jokowi. Tapi sesudah tanggal 20 Oktober, dia bukan presiden lagi. Presidennya adalah Prabowo Subianto. Gesture dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan IKN ini prioritas buat pemerintahannya itu belum kelihatan. Nah, kalau ternyata Presiden Prabowo lebih mementingkan program prioritasnya sendiri, yaitu misalnya makanan gratis yang notabene juga bisa menghabiskan sekitar 400-an triliun lebih, hampir sama, mirip-mirip lah sama pembangunan IKN ini kan. Nah, itu tentu kan yang akan terjadi adalah perlambatan mungkin akan dibangun karena ada undang-undangnya. Kalau selama ada undang-undang berarti semuanya mesti sepakat bahwa IKN ini mesti ada ya.